Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan diteguhkan melalui pembacaan Mazmur pasal 53 yang kita akan memperdengarkan audio Alkitabnya bersama-sama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah." Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemazmur dalam pasal 53 ini diberikan judul oleh TBLAI Kebobrokan Manusia. Yang kalau kita lihat kata kuncinya, ia membahas tentang orang bebal. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, berbicara tentang sikap bebal ini tidak baru ya, tetapi ada dari dulu bahkan sampai sekarang pun konteks orang-orang yang bersikap bebal ini ada di sekitar kita, yaitu orang bebal yang sering sekali menyatakan pemberontakan mereka terhadap Allah dengan dua cara. Mereka menolak pernyataan Allah karena mereka tidak percaya apa yang dikatakan Alkitab tentang Allah. Mereka mencemooh prinsip moral firman Allah dan mengandalkan akal mereka sendiri dalam menentukan baik dan buruk. Biasanya sikap-sikap seperti ini terjadi pada kita, orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi kita tidak mengandalkan apa yang menjadi ajaran Tuhan, tetapi pola pikir kita sendiri, pemikiran nilai baik dan buruk ukuran kita sendiri. Lalu yang kedua, orang bebal ini mereka tidak mencari Allah, juga tidak berseru kepada Allah di dalam doa untuk kehadiran dan pertolongan. Orang bebal adalah orang yang hidup seakan-akan tidak ada Allah, sehingga segala sesuatu dihadapi dengan solusinya sendiri, merasa kuat, merasa hebat, yang akhirnya mereka lupa bahwa hidup ini bukan karena kuat hebat mereka, tetapi ada kuasa Allah yang lebih besar. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang yang punya sikap bebal begitu ya? Cara menepisnya adalah selalu ingat bahwa kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa. Mengandalkan Tuhan senantiasa ini tentu dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, untuk selalu bertanya kepada Tuhan melalui firman-Nya, melalui persekutuan, melalui ibadah minggu, atau apapun itu bentuknya, supaya kita terus tahu apa yang Tuhan mau. Yang efeknya, bila kita memiliki sikap yang terus mengandalkan Tuhan, kita akan menghadapi segala sesuatu dengan cara Tuhan. Sikap kita
kasih yang kita miliki dan hikmat serta cara pandang kita terhadap sesuatu bukan lagi secara ukuran duniawi, tetapi dengan cara sudut pandang Tuhan, hikmat Tuhan yang kita melihat segala sesuatu dengan kasih. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah punya cara untuk menepis sikap bebal ini, tentu ini terus harus kita tularkan terhadap sekitar kita, supaya setiap kita terus bersama-sama, setiap peneguh kita, kita akan memujikan sebuah lagu. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat menghayati pertolongan Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.